Dipersembahkan oleh Didukung oleh masyarakat yang mudik, tentu kita pesan agar melaksanakan mudik dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Kalau capek silahkan untuk beristirahat di rest area yang sudah disiapkan. Kita mengharapkan potensi resiko kemacetan maupun kecelakaan yang akan terjadi bisa kita eliminir. Jelang puncak arus mudik 2023, kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi arus mudik di sejumlah titik. Ada Valeri Budianto di gerbang tol Cikampek Utama, Brigadir Satria di Bandung, Jawa Barat, dan Sheha Al-Hadar di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Valeri terlebih dahulu. Valeri, bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di tol Jakarta Cikampek? Ya, Egan, situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Jakarta Cikampek pasca diberlakukannya one way adalah terjadi peningkatan volume kendaraan. Data terbaru yang kami catat dari Jasa Marga per pukul 18 waktu Indonesia Barat tercatat ada sebanyak 43.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan dan juga Trans Jawa, dan ada sebanyak 5.000 kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Apabila dibandingkan dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 38.000 kendaraan yang melintasi ke Palimanan dan juga Trans Jawa dan 5.000 mengarah ke Jakarta. Ini berarti dalam kurun waktu 1 jam ada peningkatan 5.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Dan apabila kita bandingkan sebelum one way diberlakukan, yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, hanya ada 15.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Sehingga sebelum dan setelah diberlakukan one way ini ada lonjakan dalam kurun waktu 5 jam sebanyak 28.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama. Dan juga berdasarkan pantauan kami dari CCTV Jasa Marga, saat ini sedang terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta yang mengarah ke Cikatama, sehingga pihak Jasa Marga menghimbau dan juga memprediksikan akan terjadi lonjakan volume kendaraan menjelang malam hari nanti dan juga menjelang sahur. Kemudian one way ini diterapkan sejak pukul 14.50 waktu Indonesia Barat dan dimulai sejak kilometer 72 Cipali menuju ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang alasan untuk diberlakukannya one way ini karena dari visi rasio yang sudah memenuhi kriteria, yaitu 0,8%. Sementara ketika kami tanyakan kepada pihak Korlantas Polri mengapa kontraflow dan juga ganjil genap masih belum diterapkan, karena untuk situasi di kilometer 47 Karawang Barat saat ini adalah masih belum terjadi peningkatan kendaraan, yaitu hanya ada sebanyak 0,4% dan masih kurang daripada batas visi rasio yang ditetapkan. Sehingga apabila nantinya terjadi peningkatan volume kendaraan yaitu sebanyak 4.500 kendaraan per jamnya, maka akan langsung diberlakukan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 Karawang Barat. Tapi meskipun hingga saat ini masih belum diterapkan dari 47 Karawang Barat kontraflow, namun untuk di kilometer 70 sampai kilometer 72 Cikampek ini sudah diterapkan kontraflow. Tujuannya adalah agar masih ada pemudik yang mengarah ke Jakarta yang tetap bisa berlalu lalang. Kemudian juga dihimbau agar masyarakat ini mewaspadai titik-titik kemacetan yang berada di tol Jakarta Cikampek. Yang pertama adalah di tol Layang MBZ dan juga tol bawah Jakarta Cikampek. Ada pertemuan di situ dan merupakan salah satu epicentrum kemacetan. Kemudian untuk titik kedua adalah di rest area kilometer 57. Sudah ada sejumlah petugas kepolisian dari operasi Ketupat 2023 yang disiagakan khusus di titik-titik tersebut. Namun memang tetap dihimbau agar masyarakat ini tidak bepergian terutama pada peak hours, yaitu pada malam hari dan
juga menjelang sahur agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan juga mencegah adanya kecelakaan yang mungkin terjadi. Untuk di rest area kilometer 57 saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari gerbang tol Cikatama sudah diberlakukan sistem 30 menit. Jadi pemudik ini hanya diperbolehkan untuk beristirahat sepanjang 30 menit dan setelah itu harus segera keluar dan juga melanjutkan perjalanan. Dan apabila nanti terjadi lonjakan volume kendaraan maka akan langsung diberlakukan buka tutup dari rest area kilometer 57. Dan juga ada yang lain, yaitu apabila memang saat ini ganjil genap masih belum diberlakukan, namun pihak kepolisian tetap menghimbau agar masyarakat memperhatikan plat kendaraan. Dalam hal ini, hari ini adalah di tanggal 18, maka memang diutamakan hanya kendaraan dengan plat genap yang dapat melewati gerbang tol Cikampek Utama. Sementara demikian, Egan. Baik, dari tol Jakarta Cikampek kita beralih ke Brigadir Satria. Brigadir Satria, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik pada malam hari ini? Ya baik Egan dan selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya berada di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda melihat kemacetan pada hari terakhir bekerja menjelang cuti bersama dan juga libur lebaran yang langsung dipantau melalui kamera CCTV di Bensi Polri. Yang pertama kita lihat untuk memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada malam hari ini yang masih dalam suasana jam pulang perkantoran di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang masih dalam keadaan cukup padat. Sementara untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi atau Selipi yang akan menuju ke arah Cawang pada malam ini juga cukup ramai dan juga cenderung padat dengan kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam agar kami himbau para pengendara tetap pada jalur Anda tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga perlu kami informasikan sehubungan dengan libur hari raya Lebaran, penerapan sistem ganjil genap di 26 ruas jalan di Ibu Kota Jakarta untuk sementara ditiadakan pada tanggal 19 April besok hingga 25 April 2023 mendatang. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan kilometer 4500 Pondok Gede. Untuk lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta masih dalam keadaan cukup ramai. Untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Dan juga selain itu juga perlu kami informasikan saat ini ruas tol Cikampek dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 72 masih diberlakukan kontraflow. Sedangkan kilometer 72 hingga kilometer 414 Kali Kangkung one way juga masih diterapkan hingga pukul 24.00. Bagi Anda para pengendara yang akan berencana melakukan perjalanan melintasi kawasan Cikampek dan juga seterusnya agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta memastikan saldo e-tol Anda dalam keadaan cukup. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada malam hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon memang cenderung padat, namun untuk menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani masih dalam keadaan relatif lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang pun juga masih dalam keadaan kondusif normal, sementara untuk arah sebaliknya mulai cukup padat. Terkait dari itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap memastikan kendaraan Anda dan juga fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima demi ciptanya keamanan dan juga keselamatan kita bersama. Informasi lengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, mudik aman, mudik berkesan, salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, kita beralih ke Sheha. Sheha, bagaimana pantauan terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Selamat malam Megan dan juga pemirsa. Saat ini Pelabuhan Merak Banten masih terpantau cukup lengang. Memang ada beberapa antrian begitu yang terjadi seperti yang terjadi di belakang saya. Saat ini jika Anda melihat ini adalah antrian ketika kendaraan roda 4 akan memasuki kapal sebelum kapal ini akhirnya menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Namun dapat Anda lihat sendiri bahwa antrian ini tidak terlalu panjang dan memang masih tergolong cukup
cukup normal dan waktu tunggu dari para pemudik yang mengendarai kendaraan roda 4 ini sekitar 1 hingga 2 jam. Sehingga ini memang waktu yang normal untuk menunggu angkutan kapal seperti itu. Dan kemudian juga berdasarkan data pada hari ini justru data pemudik yang ada di Pelabuhan Merak ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hari kemarin. Namun demikian angka keseluruhan dari tanggal 12 kemarin yakni masa angkutan lebaran yang ditetapkan oleh ASDP, angka ini masih cukup tinggi karena hingga saat ini ada 81.000 kendaraan roda 4 yang melewati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Bakauheni dan juga ada 362.000 masyarakat atau penumpang kapal yang menaiki kapal begitu baik yang berjalan kaki maupun juga menggunakan kendaraan. Nah, salah satu alasan mengapa Pelabuhan Merak ini cukup lengang karena saat ini memang dari Kementerian Perhubungan sudah mengarahkan kendaraan-kendaraan besar baik itu truk roda 4 maupun truk yang beroda lebih dari 4 untuk menyeberang menggunakan Pelabuhan Ciwandan, begitu juga dengan kendaraan roda 2. Sehingga memang ada pendistribusian kendaraan agar merata dan juga tidak mengalami penumpukan di salah satu pelabuhan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Egan, dan kemungkinan keramaian akan terjadi pada malam ini hingga besok, mengingat besok adalah hari pertama dari cuti bersama. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi arus mudiknya. Selamat bertugas kembali teman-teman.